Selamat pagi Mas Iqmal. Selamat pagi Mas Mas. Selamat pagi. Oke, sebelumnya mungkin saya kan hanya tahu nama panggilannya aja Mas Iqmal ya. Mungkin Mas Iqmal bisa perkenalan dulu. Baik, di sini nama saya itu Malam dan biasa saya bisa dipanggil Iqbal. Dan saya itu lagi kampus gitu. Bisanya dipanggil Mas Iqmal ya? Iya Mas Oh Iqbal. Mas Iqmal. Mungkin Mas Iqmal udah tahu saya Mas Iqmal. Belum. Oke. Mungkin perkenalan dulu ya. Saya Triwayarfuddin, biasa dipanggil Wahyu. Ya mungkin kita dianggap seumuran aja ya. Mas Iqmal bisa panggil siapa aja, mau Mas, Mbak, mau Mas, Pak, Kak, atau panggil nama Wahyu juga nggak apa-apa. Itu kita sini chill aja gitu ya. Kira-kira Mas Iqmal mau ngapain di sini Mas Iqmal? Ini mau cerita tentang apa ya? Ke kalau mendengar suara petir itu saya itu kayak nggak enak gitu, kayak takut gitu. Oke, nah, mungkin sebelum masuk apa yang akan kita bahas juga permasalahannya Mas Iqmal, Mas Iqmal di sini apa ya? Tahu konseling ya? Ini mungkin saya memberitahu ya, ini adalah kita konseling ya Mas Iqmal ya. Konseling, Mas Iqmal udah ada konseling apa belum? Konseling ya kita fokusnya adalah kita memandirikan seorang konseling. Konselingnya itu siapa? Konselingnya adalah Mas Iqmal gitu ya. Nah mungkin bisa kita sepakati terlebih dahulu kita bisa melakukan hal ini berapa menit gitu Mas Iqmal. Mungkin Mas Iqmal ada saran? Mungkin kalau nggak 10 ya 15 aja. Oke, 10 sampai 15 menit ya kita sepakati ya. Nah, sebelum masuk itu juga di dalam konseling tadi saya lupa memberitahu ya. Konseling itu ada sebuah asas kerahasiaan gitu Mas Iqmal. Mas Iqmal jangan takutlah terkait dengan ketakutan apa-apa yang permasalahan yang Mas Iqmal hadapi gitu. Apakah bisa langsung dimulai Mas Iqmal? Oke, mungkin Mas Iqmal bisa menceritakan terlebih dahulu apa yang Mas Iqmal hadapi saat ini. Saya itu kan gini sih, saya itu awalnya itu takut sama suara petir itu karena kejadian waktu kecil itu kayak waktu main sembunyi-sembunyian sama teman gitu. Ya itu di mana di rumah kan lagi gubuk gitu loh. Jadi itu ada suara petir sama petirnya gitu loh. Jadi takut gitu. Mas Iqmal di sini merasa takut ketika mendengar suara petir. Iya. Suara petir, ketakutan itu dimulai di saat Mas Iqmal itu kecil. Iya. Kecilnya itu kira-kira TK, SD atau pas kapan Mas Iqmal? Apa nih lupa saya. Soalnya masih kecil banget, enggak banget sih. Paling SD kelas 2 atau 3. Berarti Mas Iqmal sudah masuk di sekolah dasar ya. Sudah sering bermain dengan teman. Nah, tadi itu Mas Iqmal bilang hal ini itu terjadi karena ada petir ketika Mas Iqmal itu digubuk ya, ketika bermain dengan teman-temannya gitu tiba-tiba Mas mungkin ada petir, bener nggak Mas Iqmal? Ada petir lalu Mas Iqmal itu takut. Waktu itu apa yang Mas Iqmal respon? Apa respon Mas Iqmal ketika mendengar suara petir itu? Sebentar, dulu itu saya itu ya kalau ada suara petir itu waktu ada petir itu saya tutup telinga sama jongkok gitu mas. Tutup telinga sambil jongkok. Ya biar nggak apa itu terdengar gitu, nggak terlalu jelas gitu. Berarti Mas Iqmal melakukan tutup telinga sambil jongkok itu biar tidak terdengar dengan jelas. Tetapi apakah Mas Iqmal tetap takut ketika Mas Iqmal melakukan hal itu? Mungkin itu apa ya, maaf sedikit meredakan ketakutan saya, tapi ya gitu belum hilang gitu. Berarti sedikit meredakan ya. Tapi hal yang Mas Iqmal lakukan itu sering atau enggak? Menutup telinga sambil jongkok ketika ada petir. Tadi kan Mas Iqmal mungkin kalau salah bisa dikasih tahu ya. Mas Iqmal tadi bilang itu
respon ketika mendengar petir pertama kali itu telinganya ditutup sambil jongkok. Benar. Apakah Mas Iqmal melakukan hal itu terus ketika petir itu berbunyi, Mas Iqmal? Mungkin ya untuk sekarang nggak apa ya, nggak kayak tutup telinga di jongkok. Soalnya kan sekarang kan misalnya saya di jalan gitu, di kendaraan itu kalau ada petir masa jongkok dulu Mas. Ya enggak ya, cuman pinggirin sepeda dulu lalu gini tutupin telinga biar nggak terlalu dengar. Itu berarti Mas Iqmal merasakan ketakutan ini sejak kelas 2 SD ya? Sampai sekarang Mas Iqmal masih takut terkait hal itu? Iya, ya takut. Soalnya apa ya, takut kena sambaran juga sih. Mas Iqmal takut ketika ada suara petir. Mas Iqmal merasa takut seperti itu. Nah, Mas Iqmal tadi pernah melakukan tutup telinga. Sekarang itu Mas Iqmal ketika ada petir itu tutup telinga. Iya. Kalau di jalan itu Mas Iqmal minggir dulu tutup telinga. Tapi begini Mas Iqmal, petir itu kan cepet Mas Iqmal, sambarannya itu cepet, suaranya itu juga cepet. Tapi ketika Mas Iqmal berkendara lalu tutup telinga itu apa yang Mas Iqmal lakukan? Kan sebelum ada suara petir kan biasanya ada ini Mas, apa kayak tanda-tanda gitu, kayak gerakan gitu. Nah itu saya pinggirin dulu lalu tutup telinga gitu Mas. Itu maksud iya tahu, tapi kan itu adalah hal yang dalam waktu milidetik itu cepat terjadi Mas Iqmal. Mas Iqmal contohnya kayak gini, saya kasih contoh. Mas Iqmal ini naik sepeda motor di tengah jalan, itu mau waktu hujan terus Mas Iqmal naik motor, lalu Mas Iqmal mau menyalip sebuah mobil. Lah tadi Mas Iqmal bilang kalau ada tanda-tanda ketika Mas Iqmal ketika ada petir itu kan pasti ada tanda-tanda. Nah, ketika ada tanda-tanda itu Mas Iqmal menepi untuk menutup telinga. Apakah waktu itu sempat Mas Iqmal? Oh, gitu ya. Tapi dulu itu saya juga pernah apa ya, kan nggak lagi berkendara, lagi digonceng gitu Mas. Kalau ada petir ya tutup telinga sama tutup mata Mas. Terus ya gitu bagian kemungkinan gitu. Sekarang masih merasakan hal itu ya Mas Iqmal? Kadang-kadang sih. Oh, kadang-kadang. Tapi apakah hal tersebut mengganggu dari apa yang Mas Iqmal lakukan? Mengganggu sih kalau waktu ya berkendara apa gitu. Apakah itu menjadi masalah serius dalam diri Mas Iqmal? Mungkin bisa serius ya, soalnya kalau di berkendara itu kan takut kecelakaan juga ya, kalau ada tiba-tiba suara petir lewat terus kita langsung tutup telinga gitu kan, nggak pegang ini apa. Iya, jadi itu serius banget buat Mas Iqmal ya. Bagaimana kalau Mas Iqmal, responnya Mas Iqmal itu ketika ada suara petir itu menutup telinga ya? Menutup telinga. Bagaimana kalau kita mencoba untuk mendengarkan suara petir itu dengan nada yang pelan Mas Iqmal? Apakah Mas Iqmal itu berkenan? Karena fokus dari ini kan menghilangkan rasa takutnya Mas Iqmal terkait dengan suara petir seperti itu ya Mas Iqmal. Apakah bisa? Kita bisa melakukan itu biar ketakutan dari diri Mas Iqmal yang menurut Mas Iqmal itu adalah masalah yang serius bisa teratasi gitu Mas Iqmal. Jadi Mas Iqmal bisa melakukan kehidupannya itu dengan tenang meskipun ada petir gitu. Bisa ya Mas Iqmal ya. Oke, mungkin kita awali dulu ya Mas Iqmal. Dari yang volume paling rendah dulu ya Mas Iqmal ya. Mungkin Mas Iqmal siap jaga karena kan petir itu kadang tanpa tanda-tanda juga Mas Iqmal. Jadi Mas Iqmal mendengarkan petirnya lalu responnya Mas Iqmal itu seperti apa yang Mas Iqmal rasakan dan apa yang Mas Iqmal keluarkan tindakannya gitu ya Mas Iqmal. Kita mulai ya Mas Iqmal. 1, 2. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the I
ketika mendengar suara itu apa yang maksimal rasakan? Gelisah aja kayak gitu. Gelisahnya karena apa sih? Suara pada jadi kayak kebayang dengan gitu. Tapi itu apa? Kejadian gelisahnya itu serius atau gimana? Langsung kebayang aja kalau saya itu Apakah kita bisa menilai gelisah? Biar kita bertahap lah, kita katakanlah biar waktu yang maksimal akhirnya bisa mengatasi permasalahan selama ini dari kelas 2 jadi sampai sekarang ya sangat lama sekali apalagi maksimal masih kita kuliah juga kita bisa mulai dari sini kita mungkin naikkan volumenya di sini. Dari volume seperti itu dari yang bunyi tadi itu apa yang bisa merasakan setelah tadi volume dan masih merasakan gelisah lalu sekarang dengan volume seperti ini apa yang bisa merasakan? mungkin kalau saya itu langsung membayangkan sedikit aja seperti itu. Jadi tadi hanya gelisah ketika volume kecil ketika volume yang besar itu masih perlu dirasa benar-benar agak kecil gitu mungkin kita di volume itu kita latih dulu seperti misalnya nanti kita masuk di volume paling tinggi ya kita mulai dari sini. Bagaimana bisa sudah masih merasakan ketika harus daftar itu Ya, jadi saya coba mengambil diri itu misalnya semakin dikayang mungkin saya itu soalnya kan kalau di dunia nyata kan nggak langsung ada jeda dia langsung kalau ini itu langsung jadi agak kenal. jadi ketika ada sebuah jeda itu tanda-tanda itu sebenarnya bisa mendengarkan Ya, mendengar juga tapi ketika tidak ada itu sebenarnya tetap ada sebuah rasa itu atau bagaimana atau saya salah saja. Tidak, jika saya langsung biarkan ke situ berhenti sudah dengan dengan itu diri. Nah, terus kalau di sini kan nggak ada jeda dia langsung jadi bisa kayak apa? Karena itu dipaksa gitu kayak langsung kamu tahu sebenarnya itu. Itu kan berarti sebuah respon yang masih mengeluarkan ketika petir itu muncul. Apakah itu sudah berbeda masih dengan apa yang masih merasakan sebelum-sebelumnya? Mungkin rasanya kayak ya berbeda sih. Soalnya kan kalau di dulu itu saya berat-beratkan, soalnya kan di desa saya itu langsung keluar petir gitu. Tapi mungkin dari cara-cara masih lagi yang masih kecil itu kalau tiba-tiba petirnya bunyi tanpa kalau tanda-tanda kan maksimal bisa mempersiapkan diri ya. Tapi ketika tidak ada itu kan berarti maksimal bilang kalau lagi berkendara mungkin contohnya lagi berkendara itu berbisa sejenak lalu menenangkan diri. Jadi kalau di ruangan itu maksimal bisa
titik konflik itu bisa menyenangkan diri atau seperti itu dekat maksimal maksimal bisa melakukan hal itu terus mungkin maksimal itu bisa maksimal bisa membiasakan karena kalau semua kan tidak ada kunjungan itu kalau hujan kemudian sekitar bulan itu kan kalau waktu kemarin itu kan masih bukan kemarau hujan kan hujan biasanya itu kita bulan waktu itu dalam waktu itu minimal bisa melakukan kebiasaan mendengar suara-suara atau suara yang keras gitu jadi tetap biar ada respon yang maksimal juga ciptaan itu tidak hilang itu itu yang bisa saya berikan mungkin kalau ada yang besok ini kan saya karena saya harus tahu apa yang mau masyarakat kita mungkin bisa memberikan saya pemberitahuan saya sudah seperti ini jadi dia apa yang sudah kita lakukan itu ada hasilnya dia masih ini dulu akan karena ketika kita sudah menyepakati sebelum terjadi ya ini nggak tahu untuk kita sebelum menikah dia masih jadi sudah lebih dari targetnya kita ya ini sih kalau ada lagi bisa kita itu bisa jangan lupa untuk memberikan evaluasinya ya maksudnya itu ya jadi kalau